Dr. Albi ini merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Beliau juga merupakan dokter hewan di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Brawijaya dan juga merupakan Direktur Satwa Sehat Indonesia. Dr. Albi ini juga menjadi ketua bersama Forum Komunikasi Forensik Veteriner Indonesia. Sejak tahun 2017, beliau aktif mengikuti pelatihan dan seminar dalam negeri serta luar negeri. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja kita panggil pemateri kita. Dr. Albi, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, ya. Halo, selamat pagi, Amalia. Ya, selamat pagi dok. Apa kabarnya nih dok? Baik, baik. Alhamdulillah sehat-sehat ini. Saya tadi juga sambil lihat-lihat pesertanya ini, waduh, ini banyak senior-senior saya dan juga teman-teman saya ya dari beberapa komunitas juga. Saya sungkan sendiri ini sekarang. Oke. Nah, Dr. Albi ini salah satu dosen yang hits ya di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, dan beliau juga sudah malang melintang di dunia on air radio untuk membahas terkait kesehatan hewan. Wah, kece banget ya Dr. Albi ini. Nah, kepada Dr. Albi dan para audiens, sebelum melanjutkan sesi talk show, izinkan saya untuk menampilkan cuplikan video yang berkaitan dengan tema hari ini. Pada tim IT, dimohon bantuannya. Brain tumors are a relatively common neurological problem in older dogs and cats. The symptoms of a brain tumor depend on where in the brain the tumor is. Tumors in the front part of the brain may cause seizures, compulsive walking in circles, blindness in one or both eyes, weakness on one side of the body, or behavior changes. Tumors in the back part of the brain may also cause behavior changes, decreased levels of awareness, wobbly or incoordinated walking, head tilt, abnormal eye movements, and weakness in the limbs. Oke, nah di video tadi terlihat anjing yang menunjukkan gejala gangguan neurologi seperti kejang dan refleks menurun. Dan ini biasanya terjadi pada hewan lanjut usia, seperti penjelasan tentang hewan lanjut usia oleh Dr. Syafira tadi. Nah, sekarang saya ingin mendengar nih pendapat dari Dr. Albi ketika melihat video tadi, dokter. Mungkin boleh dijelaskan saja secara singkat, dokter? Ya baik, tapi saya mau nyapa dulu mungkin ya yang ini para peserta. Ini ada Ko Andi, selamat pagi. Kemudian ada dari Arema nih, Arema Musang Malang. Jadi saya lihatin standby terus ya di depan kamera, luar biasa. Kemudian ada beberapa juga ini ya, tadi lihat ada yang saya lupa namanya, tapi saya tahu Anda dari komunitas gitu kan, lama nggak berjumpa, lama nggak berkumpul. Semoga nanti setelah pandemi bisa banyak kumpul-kumpul offline lagi lah, semoga. Dan kalau bahas ke tema atau topik, saya mau izin untuk kemudian saya bukan ingin bilang bahwa saya lebih bisa, tidak. Saya cuman lebih banyak dapat kasus seperti itu aja sih. Saya lebih banyak kasus seperti itu, dan kemudian saraf ini memang salah satu topik atau salah satu bahasan yang sepertinya nggak ada tapi ada gitu. Maksud saya adalah kayak tadi di video bahwa kita semua tahu ini juga ada di mahasiswa gitu kan yang luar biasa ingin belajar banyak di area klinik, kemudian kan yang juga dijelaskan oleh juga Dr. Syafira terkait dengan bagaimana hewan yang udah lanjut usia gitu. Jangan lupa bahwa terkait dengan saraf ini juga punya usianya. Jadi saraf itu punya usia. Otak itu juga ada usianya, ada waktu yang dimana ketika si otak ini nanti kehilangan atau mulai ada gangguan atau defek apapun itu, dan bahkan otak itu mengalami gangguannya, bisa fisik, bisa kemudian juga secara kimiawi juga, itu banyak sekali yang kemudian bisa berubah. Dan biasanya kita taunya hanya itu gangguan saraf, padahal gangguan saraf itu banyak sekali jenisnya. Dan yang perlu nanti akan lebih jauh diketahui adalah gradingnya atau bagaimana membaginya. Apakah ini termasuk gangguan saraf yang bisa berlanjut? Apakah ini gangguan saraf yang stuck atau berhenti begitu saja? Atau ini bisa hilang dengan sendirinya? Atau bahkan ini gangguan saraf yang sudah kronis ya, dalam arti ini perlu dilakukan pengecekan lebih jauh. Kan ada videonya MRI ya,
Ini juga kebetulan saya baru 2 kali melakukan MRI di Indonesia dan itu penuh tantangan, tapi alhamdulillah juga bantuan dari mahasiswa KH Brawijaya. Saya bisa meng-MRI seekor anjing dan itu luar biasa, saya menemukan tumor di bagian pons ya, dan saya menemukan bahkan sampai akhirnya bisa melakukan terapi yang direct ke masalahnya. Jadi gambaran saya terkait dengan video tadi bagus bahwa pemeriksaan neurologis itu tekniknya sebenarnya juga banyak sekali, dan untuk para pemilik, owner tentunya jangan kemudian gegabah ketika nanti mulai muncul tanda-tanda gangguan saraf ya, kemudian Anda melakukan tindakan bahkan gerakan-gerakan yang membuat si hewan tadi malah semakin down atau semakin turun fungsi saraf. Mungkin itu dulu, Rahmali. Oke, baik, terima kasih atas pendapatnya, Dok. Jadi memang karena gangguan saraf itu bisa menimbulkan gejala-gejala yang bisa kita lihat tadi di video tadi ya, Dok. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih masuk ke sesi talkshow kita. Dr. Albi, berkaitan dengan materi sebelumnya nih, Dok, terkait hewan lanjut usia. Apakah hewan lanjut usia itu memiliki resiko tinggi untuk mengalami gangguan saraf? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau saya sedikit beda melihat sudut pandang bagaimana hewan itu mengalami gangguan saraf. Bukan hanya tua, tapi kalau beberapa waktu lalu saya sempat juga diskusi dengan teman-teman dan saya sudah publish itu di Jawa Pos ya. 1 minggu lalu seingat saya, kalau nggak beberapa minggu lalu, ada di Jawa Pos di kolom khusus untuk hewan. Di sana saya menerangkan terkait dengan demensia-like atau bagaimana gangguan seperti demensia di manusia yang terjadi di, kebetulan waktu saya mengangkat kucing ya. Padahal itu bisa juga terjadi di banyak jenis hewan. Bagaimana kemudian si hewan itu menjadi semacam lupa, tapi bukan pikun ya arahnya, tapi dia lupa beberapa hal yang sudah terpola. Jadi misalnya harusnya panggilannya namanya mungkin sebut saja bunga gitu ya, bunga gitu kan. Kemudian si hewan noleh, tapi ketika kena beberapa kasus ini, salah satunya adalah gangguan kognitif ya, itu juga saraf di otak, itu dia bisa lupa namanya siapa, dia makannya apa, sudah makan atau belum, ini di mana, lingkungan saya seperti apa, kapan saya harus bangun, kapan saya harus tidur. Jadi dikaitkan lagi dengan usia, dikaitkan lagi dengan keberlanjutan, bagaimana kemudian usianya di umur berapa, itu juga belum tentu. Tapi memang salah satu faktor resiko adalah memang kaitan dengan usia. Tapi banyak sekali, saya juga banyak dulu diskusi sama teman-teman di Remusang ini, dan juga teman-teman juga ada Plover juga, bahkan juga dari Cat Lover ini, ada loh yang punya hewan itu usianya itu lebih dari yang dituliskan, lebih dari yang diteorikan. Jadi tua ataupun muda ini kayaknya malah jadi tantangan ya. Maksudnya mungkin menurut kita itu tua, tapi menurut si pemilik ini masih muda gitu, kayak gitu. Oke, baik begitu rupanya. Tapi saya dan para audiens ini belum tahu nih, Dok, sebenarnya pengertian dari pemeriksaan neurologi itu apa ya, Dok? Boleh dijelaskan, Dok? Ya, pemeriksaan neurologi, kalau kemudian Anda semua pernah tahu gitu kan ya, para pemilik atau bahkan adik-adik dari mahasiswa juga, kadang itu kalau di rumah sakit waktu saya meriksa saraf itu tiba-tiba lampunya gelap aja, lampunya dimatikan, kemudian nggak boleh bersuara, kemudian tiba-tiba nanti harus tenang, harus nggak ada gerakan yang mendadak gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa untuk melakukan pemeriksaan saraf itu banyak, ada beberapa stepnya, ada terkait dengan cranial nerve, kemudian juga ada motoric nerve, banyak sekali yang harus dilakukan. Tapi yang paling utama yang biasanya akan dilakukan adalah pengamatan dulu, bagaimana gait-nya, bagaimana cara berjalannya, itu yang biasanya akan diamati oleh si dokter hewan. Jadi biasanya dokter hewan itu akan diem aja dan ngeliatin dari jauh, ini gimana jalannya gitu kan, ini gimana cara dia merespon lingkungannya, apakah kemudian suara dari kanan dia dengar ke kiri, apakah suara dari kiri dia akan dengar ke kanan, atau mungkin misalnya apakah kemudian gerakan kapas atau bahkan benda yang dijatuhkan oleh seorang dokter hewan nanti di depan mata si hewan tadi diikuti sejalur dengan jatuhnya, atau bahkan dia tidak bisa ngikutin jatuhnya benda tadi, atau biasanya kapas ya dijatuhkan, apakah dia bisa ngikutin atau enggak. Kalau dia nggak bisa berarti artinya apa gitu. Atau mungkin juga yang paling sering respon, kita akan lihat bagaimana
saraf motorik ya, salah satunya kita akan cek apakah kemudian ada jeda yang lumayan panjang dari pemeriksaan itu. Kalau nanti beberapa hal akan muncul, kanan dan kiri akan kita cek semuanya, dan itu biasanya cukup makan waktu sekitar setengah jam, bahkan mungkin saya pernah mengecek itu hampir 2 jam hanya untuk evaluasi saraf saja. Dan ini memang Anda perlu bersabar ya, kalau kemudian Anda posisinya adalah owner atau nanti adalah kliennya, tolong bersabar karena itu adalah salah satu langkah untuk mengetahui sebetulnya ada apa kalau kemudian gangguannya sampai ke saraf. Tapi jangan bayangkan bahwa gangguan saraf itu pasti sudah tremor gitu kan, pasti sudah getar semua sebadan, pasti sudah kepalanya tilt atau kemudian dia akan menghadap ke satu sisi dan kemudian nggak kembali. Nah, tapi ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita ketahui sebelum lebih jauh. Jadi kalau kemudian sudah dicek dulu, ngikutin dari peta konsepnya untuk kemudian bisa dilakukan pemeriksaan seperti apa, diikutin semuanya, itu juga termasuk dari general check up ya biasanya, kayak gitu sih. Oke, jadi ada banyak sekali pemeriksaan neurologi itu ya dok, dari pengamatan gerak, saraf motorik, penglihatan, untuk mendeteksi gangguan neurologi itu sendiri. Oke, berikutnya nih dok, faktor apa saja yang mendukung terjadinya gangguan neurologi? Faktor ya, kita perlu tahu dulu tujuannya, bahwa kalau tujuan pemeriksaan neurologi itu nggak bisa serta-merta saya mau periksa gitu, atau saya mau ngecek neurologi, tidak. Biasanya akan dilakukan dari dokter hewan di Malang dan bahkan di banyak tempat sekarang dokter hewan mudah sekali gitu kan. Kalau mungkin Anda bingung, tinggal Anda searching aja di googling, bahkan Anda bisa temukan dokter hewan banyak. Biasanya akan dapat rekomendasi bahwa ini perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan adalah pemeriksaan saraf gitu, atau pemeriksaan sarafnya ada macam-macam, pemeriksaan saraf yang mana yang akan dipilih oleh si dokter hewan tadi. Nah, salah satu tujuan untuk mengetahui ini adalah mengkonfirmasi gangguan yang mungkin mengarah ke satu hal. Ya, ingat-ingat ya, ini mengarah ke mana, baru kemudian dilakukan pemeriksaan hal itu atau ke titik itu tadi. Dan yang kedua terkait dengan kita ingin tahu, karena tubuh itu sangat luas, kita ingin tahu dilokalisir ya, kita ingin lebih mengerucutkan lagi ini sebetulnya masalahnya ada di mana. Nah, pemeriksaan saraf tujuan utamanya ada 2 hal itu tadi. Maka kalau dikaitkan dengan faktor resiko, berarti yang punya resiko-resiko mungkin adalah dia banyak aktivitas, kemudian biasanya hewan-hewan yang Anda biarkan lepas begitu saja di rumah, atau bahkan nanti di halaman Anda biarkan lepas di pekarangan misalnya, kemudian nanti ketika dia balik-balik pincang, balik-balik lehernya nggak bisa balik normal, balik-balik nanti bentuk cara jalannya berbeda, balik-balik matanya cara ngelihatnya udah berbeda. Jadi faktor risiko yang pertama adalah hewan-hewan yang Anda lepaskan dan kemudian Anda tidak bisa membatasi gerakan mereka sampai kemana. Yang kedua adalah faktor risikonya di hewan-hewan yang kemudian secara pakan ya, malah saya bilang bahwa pemberian pakan yang kemudian tidak baik, pemberian pakan yang kemudian juga asal-asalan itu biasanya juga menambah resiko munculnya gangguan saraf pada hewan. Dan yang ketiga adalah genetik, tapi ini agak sedikit sulit ngomong genetiknya karena biasanya itu juga menurun ya. Saya pernah melakukan pemeriksaan juga dan itu ternyata turunan di seekor kuda juga. Kalau kemudian si anak kudanya itu ternyata cara untuk berjalannya itu saya konfirmasi bahwa itu sudah cenderung ya, arahnya ke abnormal, tapi ternyata setelah di track naik ke induk dan segala macam, ternyata betul itu semuanya ada kaitannya sama genetik gitu. Dan memang itu ada teorinya bagaimana menjelaskan secara ilmiahnya itu ada. Jadi kalau tadi ngomong faktor risiko, paling utama adalah itu tadi, 3 hal tadi. Tapi tambahannya adalah faktor risikonya, kalau kita ngomong hewan peliharaan ya, atau ada pet owner di sini, ya pemiliknya gitu, risikonya. Kalau kemudian sukanya main, yang sering itu kalau punya anak kecil. Ya, punya anak kecil atau bahkan punya saudara yang sukanya gemes sama hewannya. Itu kadang dipegangin sebadan, diremet-remet gitu kan. Lucu, terus lama-lama habis dipegangin, ditaruh,
terus kemudian jalannya udah pincang-pincang sendiri gitu kan, kemudian dia jadi apa namanya, yang paling kelihatan itu kalau saraf juga paling muncul ketika kemudian dia juga makan, muntah, itu juga bisa jadi gangguannya di saraf. Jadi saraf ini karena ada di banyak sekali bagian di tubuh, maka kalau kita tahu gangguannya ada di mana, insya Allah itu juga akan mempermudah kita melakukan terapi yang kemudian saya termasuk dokter yang pro dengan mengurangi penggunaan obat-obatan. Ya, karena beberapa gangguan saraf itu saya jarang menggunakan obat-obatan untuk melakukan terapinya seperti itu. Kembali. Oke, jadi faktornya itu sendiri bisa dari ownernya itu sendiri ya dok, yang menyebabkan gangguan neurologi itu. Iya betul. Oke dok, kemudian dari pemeriksaan neurologi ini, dari sepengalaman dokter Albi nih, gangguan atau penyakit neurologi apa saja yang bisa diketahui dari hewan kecil dok? Jenisnya berarti ya, jenisnya ya. Yes. Kalau hewan kecil itu yang paling banyak, yang mungkin tadi juga mulai muncul di pertanyaannya, saya mewakili yang kemudian sudah tanya tadi, saya lihat jatuh. Ini paling sering ya, jatuh. Tapi nggak ngaku kadang itu. Ya ini juga saya titip pesan untuk para pet owner ya. Ini mohon maaf nih ya, dari para komunitas nih. Tolong jujurlah ya. Tolong jujurlah kalau kemudian si dokter nanti mulai bertanya. Dia juga banyak dokter di sini. Ya, jadi para dokter juga berupayalah gitu ya. Karena data yang kemudian cukup untuk anamnesa itu akan memperkuat bagaimana kemudian arah untuk mendiagnosanya. Dan kejujuran dari pemilik itu menjadi kunci untuk kemudian membuka arah kemana ini sebenarnya penyakitnya. Karena jatuh itu macam-macam ya. Ada yang kemudian jatuh tapi dari lantai 2, itu tinggi loh. Jatuh tapi lantai 2. Jatuh dari atas kursi itu juga, kursinya yang di mana posisinya, itu juga perlu. Jatuhnya kemana gitu. Dan jatuhnya yang mana dulu. Karena ini juga sekalian saya informasikan ya, di rumah sakit kan ronsennya udah bisa nih gitu kan. Jadi kalau mau meriksa ronsen, salah satunya juga untuk peneguhan diagnosanya untuk saraf itu bisa gunain ronsen. Itu biasanya ketika jatuh, kemudian biasanya kita ngomong pincang gitu kan. Wah, pincang. Saya kurangi istilah-istilah medisnya ya, kita gunakan istilah yang biasa saja. Biasanya pincang, kemudian dia mengalami apa namanya, lehernya itu kadang kekunci ke satu arah gitu kan, dia akan tilt istilahnya, atau kita bilangnya itu mengunci ke satu arah, dan itu biasanya gangguannya memang ke kontur ataupun struktur dari si tulang itu sendiri. Karena saraf tidak mungkin datang ke atau mencarafi ke satu bagian tertentu tanpa dibantu oleh kehadiran tadi ada tulang dan juga otot. Nah, gangguan yang terjadi pada tulang dan otot tadi itu bisa sangat banyak disebabkan oleh gangguan saraf utamanya. Biasanya bahkan sampai kalau kemudian kenanya di bagian paw atau di bagian telapak gitu kan, misalnya kita mau musang nih, musangnya tiba-tiba kakinya diangkat, belum tentu itu gangguan saraf gitu. Tapi bisa jadi di telapaknya itu mungkin ada kayu gitu kan masuk ke telapaknya gitu. Atau bahkan yang paling sering juga terjadi itu di kucing itu adalah gangguan vestibular ya. Jadi kalau tadi di video itu juga ada, kalau lihat anjing yang matanya bergerak-gerak bebas itu, jadi ke kanan ke kiri nggak bisa diam, matanya posisinya tidak bisa normal ya, tidak bisa sesuai dengan normalnya. Itu gangguan vestibular, itu gangguannya ada di bagian otak bagian belakang gitu kan, dan itu perlu untuk diketahui lebih lanjut ada apa gitu. Untuk beberapa pengobatannya memang ada yang bisa ditekan sebentar, ada yang perlu untuk dirilis gitu kan. Kalau itu nanti perlu dirilis ya berarti kita perlu cek pemeriksaan lebih lanjut gitu. Dan itu memang nggak murah untuk pemeriksaan lebih lanjutan itu. Maka saran saya adalah sebelum nanti arahnya ke sana, sebelum nanti arahnya adalah gangguan saraf yang salah satunya tadi karena faktor risiko yang sudah saya coba ceritakan tadi, tolong kemudian para pemilik dan bahkan juga ada semua mungkin para mahasiswa ini kalau untuk menyampaikan kepada pemilik hewan peliharaannya sebisa mungkin hati-hati gitu kan. Apalagi sekarang banyak yang pengen punya itu hewan kecil gitu kan. Ada kucing-kucing kecil, ukurannya anjing-anjing kecil, serba mini gitu. Nah, resiko-resiko yang kaitannya dengan mini ini sendiri juga biasanya terkait dengan gangguan saraf itu cukup tinggi seperti itu. Lalu bagaimana dengan hewan besar dok?
sepengalaman Dokter Abi, penyakit neurologi apa yang bisa diketahui dari hewan besar itu sendiri? Oke, kalau hewan besar ya. Kalau hewan besar yang paling sering untuk terjadi itu kalau misalnya di sapi itu seringnya ya itu adalah yang kepincangan ya. Biasanya gangguan sarafnya lebih ke bloodstream atau gangguan dari arus darah yang kemudian bisa menyebabkan kepincangan di sapi, ini paling sering. Dan juga kalau kemarin juga di babi, saya beberapa hari lalu dari ada pasien di daerah Bandulan ya, di salah satu biara itu punya babi dan hampir ada dari 48 ekor itu ada 3 kalau nggak 4 yang mengalami gangguan saraf ya. Kemudian setelah diketahui betul sarafnya terganggu, tapi kenapa itu terganggu? Ternyata ada pembengkakan limfonodul ya, atau pembengkakan kelenjar yang ada di bagian perut yang menyebabkan dia akhirnya terganggu, jinjit ya, jalannya itu semakin jinjit. Dan itu kita ketahui lagi lebih jauh arahnya adalah virus. Jadi kita nggak bisa pisahkan bahwa gangguan saraf itu saraf semua, tidak. Tapi salah satu yang men-trigger itu bisa jadi adalah gangguannya terkait dengan disebabkan oleh saraf atau bakteri atau bahkan virus yang lainnya yang bisa menyebabkan gangguan cara berjalan, gangguan kepincangan tadi. Dan contoh lain kalau yang paling sering di kuda ya itu ligamen ruptur, itu bisa menyebabkan juga gangguan bersarafan yang kemudian juga menimbulkan gangguan gerak yang luar biasa sakit, bahkan ini bisa menyebabkan nggak mau makan, nggak sampai juga nggak mau merespon lingkungannya karena ini sakitnya luar biasa. Jadi untuk meneguhkan gangguan saraf ini juga biasanya dokter akan memberikan grade-nya, ini sampai grade yang mana, sakitnya seperti apa. Maka tadi saya di depan menceritakan tentang bagaimana kita bisa memfokuskan ini penyakitnya kaitannya dengan gangguan saraf itu grade-nya sampai berapa, apakah bisa ditahan, apakah ini luar biasa, rasa sakitnya sampai seberapa. Itu ada skala rasa sakit yang biasanya akan dilakukan pemeriksaan oleh si dokter itu sendiri. Oke, jadi penyakit neurologinya ada banyak sekali ya, dari hewan besar maupun hewan kecil, dan untuk mendeteksinya tentu saja kita harus bawa ke dokter hewan. Oke, kemudian untuk pertanyaan terakhir nih dok, jika kita menemui hewan dengan penyakit atau gangguan neurologi, apa yang harus kita lakukan sebagai owner dok? Kalau untuk tahu ya, setelah tahu, yang paling pertama adalah Anda tidak perlu khawatir, gitu kan. Tapi tolong tidak menunda. Sering terjadi gangguan, kemudian ini ada beberapa case yang kemudian saya sering tangani itu menunda. Pernah kena, kemudian sembuh, kemudian gitu lagi, sembuh, gitu lagi. Nah, datangnya yang ketiga biasanya. Ini sudah seperti ini terjadi berkali-kali. Kenapa kok ini akhirnya balik lagi ya dok, kok begini lagi ya. Jadi kalau satu kali kena, mending langsung Anda tanyakan gitu kan. Sekarang kan bisa ya, by phone, by call, atau mungkin video call, atau menggunakan virtual gitu. Anda bisa tanyakan dulu, atau nanti mungkin direkomendasikan untuk pemeriksaan lebih lanjut, ya itu bisa diikuti gitu. Dan kalau juga nanti misalnya si owner itu sendiri merasa ragu, ada lebih baiknya adalah memang Anda memvideonya. Nah, ini penting. Tolong kalau nanti misalnya Anda melihat ada hal yang kiranya aneh gitu. Mungkin jalannya mundur misalnya nih. Si kucing jalannya mundur terus, atau mungkin Anda punya anjing gitu misalnya, jalannya mundur terus, atau mungkin sukanya ke ini yang sering ya, jalan tuh muter sukanya ke kiri terus. Kalau noleh kanan nggak bisa. Itu kayak kita kalau bangun tidur tengeng gitu loh biasanya kan. Nggak bisa noleh kanan tapi nolehnya kiri terus. Nah kayak gitu-gitu di video ya, sering-seringlah ngevideo, dan nanti kalau kemudian Anda bawa itu ke dokter, Anda bisa dokternya akan dikatakan seperti apa gitu. Ternyata berbeda kalau di rumah sama di tempat periksa. Anda bisa tanyakan ke dokter atau sampaikan informasi itu ke dokter dengan data yang lebih akurat. Kemudian yang berikutnya adalah jangan ngageti. Ya, jangan ngageti si hewan kalau posisi Anda tahu bahwa ini mulai ada yang nggak benar nih dengan caranya jalan, mulai nggak benar dengan caranya menelan, karena mungkin sampai kesakitan, nggak bisa nelan karena mungkin juga gangguannya saraf juga bisa. Itu biasanya sakit sekali, kemudian Anda ngageti, makan, kemudian akhirnya si hewan juga merasa
nggak nyaman akhirnya malah tersedak atau bahkan jadi lebih jauh, biasanya adalah gangguan nafas sampai obstruksi juga misalnya. Nah, itu beberapa hal yang kemudian owner perlu tahu bahwa perubahan yang kemudian muncul di hewan itu berarti Anda sebagai owner itu juga harusnya bisa paham bahwa ada pola-pola normal yang akan terjadi di hewan Anda. Tapi ada pola-pola abnormal yang harusnya Anda juga jadi ngeh kalau kemudian itu terjadi di hewan Anda. Jadi kuncinya, apa yang harus dilakukan sebagai owner? Kuncinya adalah Anda harus kenal sama hewan Anda. Kalau Anda nggak kenal, semuanya jadi ngerasa bahwa semua baik-baik saja. Oke, jadi sebagai pet owner nggak cuma memelihara tapi juga harus paham dengan hewan yang kita pelihara, terus juga harus cepat menyadari abnormalitas dari hewan tersebut untuk cepat dibawa ke dokter hewan. Selanjutnya, apakah boleh Dokter Albi share informasi mengenai penanganan yang dapat dilakukan oleh dokter hewan terhadap gangguan neurologi ini, Dok? Ya, kalau kemudian ya saya harap memang sebenarnya saya punya materi sedikit terkait dengan bagaimana lakukan pemeriksaan saraf dasar. Mungkin nanti kalau ada yang menghubungi panitia, saya akan share, monggo saya share saja ke teman-teman mahasiswa dan bahkan teman-teman juga dokter hewan juga hadir di sini. Misalnya butuh gitu beberapa teknik untuk melakukan pemeriksaan saraf dasar, saya ada, monggo nanti bisa Anda minta ke panitia ya gitu. Dan kalau untuk salah satu cara atau istilahnya cara penanganannya yang paling utama adalah Anda harus pahami dulu ini bagaimana struktur saraf yang kemudian masing-masing punya fungsi ya. Ini maaf nih, saya mengingatkan aja anatomi ya. Jadi di anatomi itu ada beberapa hal terkait dengan sarafnya dari mana kemana, fungsinya apa. Nah, Anda perlu mengingat-ingat ini dari mana kemananya itu harus benar-benar ingat karena jalurnya itu spesifik ya, beberapa saraf itu punya spesifisitas jalur dan fungsinya. Ini nggak bisa digantikan satu sama lain. Misal saraf motorik itu ya fungsinya untuk menggerakkan, bukan untuk merasakan. Tapi saraf yang kemudian digunakan untuk merasakan atau merespon tadi itu juga tidak akan bisa untuk menggerakkan. Dan ada beberapa yang sadar, ada beberapa yang tidak sadar beberapa gerakannya. Dan juga ada pemeriksaan-pemeriksaan dasar tadi akan menentukan ini sebetulnya kasusnya berat, sedang atau ringan, atau bahkan ini adalah bukan gangguan gitu kan. Nah, ketika Anda memulai melakukan pemeriksaan dasar, ini saya menyarankan ya, saya juga belum pro banget ya melakukan pemeriksaannya, tapi saya terus belajar, saya masih terus belajar, dan untuk mengetahui bagaimana cara kita melakukan yang pemeriksaan yang baik adalah lakukan itu terus-menerus. Jadi sedikit saja tapi biasakan melakukan pemeriksaan itu karena kita harus ini sekalian ya level up ya, kita harus leveling. Kemudian jangan sampai nanti mau meriksa saraf aja harus manggil orang Jepang gitu kan, sampai nanti periksa saraf aja harus manggil orang Singapura gitu. Kita dokter hewan di Indonesia nih masa isinya cuma steril aja ya, masa istrinya cuma kastrasi sama variosterektomi saja. Kita harus naik, kita harus grading ya, kita harus terus naik level agar kemudian cara kita lakukan pemeriksaan ini akan menentukan juga bagaimana masyarakat di sini juga ada bahwa hewannya itu memang baik-baik saja gitu kondisinya dengan pemeriksaan secara seperti itu, Bang Malik. Oke, baik dokter. Nah, mungkin sekian dulu untuk sesi talkshow kita hari ini bersama Dokter Albi yang materinya super menarik bagi kita semua. Jadi mungkin kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Untuk para audiens yang ingin bertanya, silakan mengetikkan pertanyaan di kolom chat di bawah. Oke, ini udah ada pertanyaan nih dok. Dari Mas Ari Arenma. Apakah gejala gangguan saraf dapat diprediksi sejak dini? Apakah ada juga yang mendadak terjadi? Silakan dijawab dokter. Kalau ya terima kasih pertanyaannya dari Arema ini ya. Ini iya, Arema ini bukan Arema yang ulang tahun kemarin kan ya. Jadi kalau mendadak banyak, malah banyaknya itu yang mendadak loh kalau sekarang ini. Kenapa? Karena orang itu ngeh ketika terjadinya itu fatal banget ya. Dek gitu, kemudian nanti kalau di musang itu biasanya kalau yang sering itu tilt ya, tilt itu juga banyak di musang. Kepalanya kadang udah sampai sudah nggak bisa normal lagi baru bilang ini kenapa ya gitu, padahal dari awal udah mulai aneh ketika dia digendong noleh kanan ngiri nggak bisa,
Kemudian dia sukanya kadang ngiri terus, kalau pas makan juga biasanya kelihatan tanda-tanda yang mulai aneh. Tapi seringnya memang yang mendadak ya, atau yang terjadinya itu tiba-tiba. Kalau yang pemeriksaan dari dasar ini juga jujur-jujur aja banyak-banyaknya orang itu juga ngapain kalau nggak kenapa-napa kok diperiksa kan gitu. Mungkin itu sih jawabannya. Oke, jadi gejala gangguan saraf itu sebenarnya bisa diprediksi sejak dini ya dok. Maksudnya bisa dideteksi sejak dini, tapi kadang pet owner itu bawanya tuh udah parah gitu, sudah gejalanya sudah memburuk gitu ya dok. Ada lagi sih kalau saya, karena mungkin jarang ngopi atau nongkrong sama dokter hewan aja sih. Kalau saran saya kalau para pet owner sekarang dan juga para dokter hewan semuanya, berilah waktu untuk kemudian nongkrong sama pet owner ya, atau komunitas apapun itu, nongkrong aja, saling ngobrol aja, karena dari situ biasanya kita akan tahu resikonya apa gitu kan, resikonya apa dan kemudian harus gimana, itu muncul dari tongkrongan-tongkrongan itu nanti. Jadi pas kalau nggak kenapa-napa ya sekedar aja ngobrol, dok ini kok musang saya kok ini aneh ya, dulunya dari 2 bulan lalu itu ukurannya sama terus nggak besar-besar gitu kan. Misalnya loh ya, Anda bisa tanya cerita seperti itu, dokternya juga akan merespon. Nanti lama-lama bola-balik nongkrong pertanyaannya sama ya, berarti ada yang nggak beres gitu kan. Tapi kalau masih PPKM ya nanti nongkrongnya jarak jauh aja kan. Oke. Jadi boleh banget nih nongkrong sama dokter Albi atau sama dokter hewan lainnya buat berbincang-bincang mengenai neurologi ini. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Versi. Pertanyaannya itu, ada kucing terjatuh dari lantai 2, kemudian kepalanya jadi menceng dan jalannya jadi tidak normal, jadi miring-miring seperti di video tadi dok. Karena di lokasi saya tidak ada rongsen hewan, jadi apa yang harus dilakukan untuk pertolongan pertama untuk kucing tersebut? Apakah bisa menjadi fatal jika telat ditangani? Silakan dok. Iya, ini saya lagi bayangin tadi menceng-menceng itu sampai gimana ya artinya, apakah sampai sudah separah apa gitu. Tapi menurut saya menceng-menceng itu artinya sudah parah ya, jadi sudah kelihatan betul fix itu berubah secara struktur dan berubah secara fungsi. Jadi kalau begitu ya, kalau apakah itu bisa jadi fatal? Bisa, apalagi jatuh dan kepala ya, karena pusatnya di otak ini kan banyak, otak itu ada di kepala dan pusat dari semuanya. Kalau itu yang kena, itu kenapa kita diminta pakai helm ya? Ya, itu kenapa kita diminta pakai helm kalau jalan, karena memang kepala kita itu isinya otak yang mengatur semuanya ya. Nah, biasanya kalau kemudian udah kena otak dan kenanya itu di otak tengah, itu nanti kalau kemudian dia kenanya udah sampai ke sana, kemudian nanti ada perdarahan sampai ke bagian otak tengah, fungsi otak tengah terganggu, maka nafasnya itu bisa berhenti mendadak. Nah, biasanya yang menjadi fatal itu kalau organ-organ vital ini yang gangguannya itu sampai akhirnya berhenti. Kenapa? Karena fungsinya terganggu, karena jadi otak itu bukan tiba-tiba diem terus tiba-tiba goyang terus semuanya badan berhenti, tidak, tapi dia butuh bekerja dan dia butuh ruangan untuk bekerja, dia butuh unsur-unsur kimia, biokimiawi yang terus berganti dan berproses di sana untuk bekerja. Nah, kalau itu kemudian terganggu, maka bisa jadi fatalnya karena sekundernya, ya organ-organ vital tadi yang bisa sampai akhirnya berhenti dan kemudian bisa mengalami kematian. Biasanya nggak akan lama, tapi kalaupun survive berarti belum sampai ke situ titiknya. Tapi ini banyak yang bilang mitos ya, saya juga banyak diskusi di luar itu ya senang aja dengernya, nggak apa-apa kok, kucing saya kemarin gitu tak biarin seminggu masih mau makan, masih bisa pipis ya kan, tapi 2 minggu sembuh, ada. Tapi juga ada yang dok itu 3 hari udah nggak ada gitu. Nah, untuk mengetahui itu memang paling bagus awal-awal lakukan pemeriksaan. Kalau memang nanti dibawa ke dokter hewannya akan melakukan pemeriksaan dasar tadi. Itu sampai kemana? Nanti kelihatan kok dari pemeriksaan tadi ini sampai ke titik mana sebetulnya gangguannya. Apakah sampai sejauh itu atau masih bisa diberikan beberapa tindakan, misalnya fisioterapi atau bahkan pemberian obat-obatan untuk kemudian membantu untuk bagaimana respon saraf itu sendiri bekerja dengan kembali normal. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Maaf. Oke, jadi pertolongan pertamanya tetap dibawa ke dokter hewan untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan. Dan untuk kasus ini termasuk
bisa menjadi fatal? Bisa. Oke, semoga jawabannya. Ya, kalau untuk tindakan pertolongan pertamanya tadi biasanya Anda akan respon untuk langsung mengangkat gitu ya. Tapi tolong juga ini juga saya juga jadi kepikiran untuk memberikan share terkait dengan bagaimana ngangkat hewan yang habis jatuh itu juga perlu seperti sama kayak orang habis kecelakaan di jalan tuh nggak bisa begitu aja diangkat gitu loh. Nanti kepalanya kegeser sedikit itu juga udah masalah lagi. Jadi harus memang pelan-pelan Anda angkat, kemudian juga kalau Anda punya oksigen bisa dikasih, kalau Anda nggak punya oksigen, ya karena memang sekarang juga lagi dibutuhkan untuk hal yang berbeda, di tempat yang terbuka dan kemudian Anda bisa hangatkan itu, karena membantu termoregulasi tubuh si hewan, sangat juga membantu bagaimana tubuh bisa imunitasnya itu bisa semakin kuat gitu. Jadi itu salah satu yang bisa Anda lakukan. Tapi jangan dipaksa makan, jangan dipaksa minum. Nanti kalau kesedak, ya juga bisa fatal akibatnya. Gitu. Oke, jadi sebagai pet owner kita memberikan pertolongan pertamanya tetap hati-hati dengan hewan tersebut dan juga diberikan oksigen atau diletakkan di tempat terbuka gitu ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Dr. Dewi dari Animed. Pertanyaannya yaitu, apabila puppies atau kitten tiba-tiba menunjukkan gangguan saraf, sedangkan semua penyakit yang memungkinkan ke arah gejalanya sudah dicek dan hasilnya negatif, seperti FIP, toksoplasma, distemper, pemeriksaan apa lagi yang perlu dilakukan? Silakan dokter. Ini berarti diagnosa banding jatuhnya ya. Terima kasih dok pertanyaannya. Saya menyarankan memang kita perlu melakukan tindakan-tindakan atau pemeriksaan lanjutan yang memang sifatnya laboratoris kalau sudah sampai titik itu. Jadi kalau memang pemeriksaannya sudah sampai laboratoris, paling bagus ya goldennya itu atau salah satu tindakan utamanya yang bisa kita lakukan adalah memang melakukan sampling ya, melakukan pemeriksaan lebih jauh. Bisa mungkin kalau saya sih biasanya kalau udah banyak mentok gitu ya, saya biasanya akan melakukan ELISA, kadang saya langsung pakai PCR gitu kan, karena kebetulan juga saya sering dapat rujukan dari teman-teman untuk melakukan pemeriksaannya itu langsung PCR gitu, dari Bali, dari Kalimantan, kadang dari Sumatera juga itu ngirim ke saya untuk melakukan pemeriksaan itu, bahkan juga CSF ya, pemeriksaan dari cairan yang ada di batang otak itu diambil dan kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di situ biasanya kita akan tentukan ini katanya gangguannya adalah virus, bakteri, atau bahkan itu gangguan saraf yang terkait non-infeksi ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau memang masih belum dok, ya paling bagus adalah Anda diskusikan dengan, kan sekarang banyak nih grup-grup dokter hewan interna, dokter hewan mungkin dokter hewan bedah atau dokter hewan yang lain terkait dengan ONT itu juga bisa, mungkin salah satu caranya seperti itu. Saya juga masih sama kok dok, saya juga kalau bingung ya kontaknya ke guru-guru saya juga masih telepon, kadang ya juga masih dimarah-marahin, gitu aja nggak tahu gitu. Jadi masyarakat juga perlu tahu bahwa dokter hewan itu juga masih saling belajar gitu. Kita tuh juga pengen masyarakatnya jadi lebih baik nantinya gitu, hewan-hewannya gitu Rahmalia. Oke. Pertanyaan masih dari Dr. Dewi. Pertanyaannya yaitu, bisakah hewan tiba-tiba kejang karena ke-trigger sesuatu seperti suara terlalu kencang? Oke, kita ngomong kejang sekarang. Ada 3 macam ya kejang itu. Ada seizure atau kemudian yang kaitannya dengan epilepsi juga ada, dan kemudian juga ada kejang itu sendiri yang berkaitan dengan koma ya, atau statusnya. Kalau arahnya adalah kejang tiba-tiba karena mungkin suara yang begitu kencang, kok setahu saya sampai hari ini belum ada. Tapi kalau dia punya cerita gangguan epilepsi, itu bisa gitu. Saya pernah tahu itu beberapa kali ya. Saya pernah waktu itu belajar di Kasesar di Thailand itu, kasusnya itu ada anjing besar dan kemudian ada truk lewat kenceng banget dan si anjing itu kaget, ngerespon, dan kemudian dia jatuh epilepsi, tapi dia punya status epilepsi. Dia punya status epilepsi yang kemudian cukup panjang. Maka obat-obatan yang kemudian dibawa oleh atau yang disediakan karena itu rumah sakit ya, disediakan di sana, kita pada beberapa obat-obatan yang digunakan untuk menenangkan
ketika memang kondisi itu naik lagi. Gitu. Jadi seumur hidupnya harus siap dengan itu. Status epilepsi itu bisa diturunkan, tapi juga bisa ke-trigger. Mungkin itu jawaban. Oke, jadi hewan itu tetap bisa kejang, tiba-tiba kejang karena ke-trigger sesuatu ya, Dok? Oke, next ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Yoses. Pertanyaannya yaitu, apakah ada diet pakan yang disarankan untuk anjing atau kucing yang tua untuk mengurangi gejala demensia? Oh, demensia ya? Baik, demensia like. Ini ada loh, jawabannya ada di koran itu, di Jawa Pos tanggal berapa itu, ada di paragraf sekian. Itu udah ada jawabannya adalah jangan memberikan pakan yang over proteinnya, karena penumpukan protein yang nggak bisa diproses di tubuh, di metabolisme dengan baik, itu kalau nanti nempelnya di otak, itu bahkan bisa mempersulit bagaimana kemampuan otak di usia itu untuk berproses secara normal gitu. Jadi paling bagus adalah ya bukan saya merekomendasikan pakan-pakan yang ada tulisannya harus adult, harus kemudian tadi disampaikan bahwa pakan-pakan untuk tua itu harus memang sesuai dengan judulnya gitu kan. Tapi tolong pilih-pilih gitu kan, bahwa semakin nanti senior itu ya berarti dipertimbangkan dia bagaimana ngunyahnya, kebutuhan energinya juga seperti apa gitu. Di rumah sakit ada kok beberapa dokter yang memang kaya dengan nutrisi ya, di RSHP ini kita punya, dan memang nanti paling bagus adalah Anda diskusi gitu. Sama kayak kalau di human itu ketika kita sakit misalnya darah tinggi, kita sakit mungkin diabetes atau sakit apapun itu, biasanya kan ada tuh pilihan pakannya. Anda kurangi kacang-kacangan, tambahi berasnya mungkin beras merah, atau nasinya diganti nasi kuning gitu kan, atau tempenya diganti harus kentang kayak gitu-gitu. Jadi perubahan-perubahan pakan memang lebih baik itu menyesuaikan dari kebutuhan. Jadi nggak bisa nanti kita saling iri gitu kan. Wah, ini saya punya ular, makannya kok harus ini tikus usia sekian, yang ini kok cuma mencit cukup. Ya, jangan iri-irian gitu, karena setiap hewan itu pasti punya kebutuhan yang pasti akan berbeda. Mungkin seperti itu. Oke, jadi perlu pilih-pilih juga pakan sesuai kebutuhan hewannya, karena bisa untuk menghindari overprotein tadi ya, karena bisa berefek ke otaknya. Oke, selanjutnya next ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mbak Mia dari Arema. Pertanyaannya itu, jika terjadi tremor pada musang secara mendadak, kira-kira kenapa ya, Dok? Oke, banyak sih kalau sama musang dan beberapa hewan lain responnya kalau masih mamalia sama ya terkait dengan tremor. Tremor itu juga macam-macam. Ada yang kemudian tremor karena kedinginan itu ada yang kemudian karena suhu berubah itu banyak. Ada yang kemudian tremor karena memang energi metabolis atau kebutuhan energinya kurang juga bisa. Tapi kalau memang Anda yakin itu tremornya abnormal karena semuanya udah aman, nggak ada hubungannya dengan lingkungan dan bahkan pakan, yang perlu Anda lakukan sebelum nanti memang Anda untuk cari tahu, bahkan juga mau ke dokter hewan, itu tolong kurangi cahaya. Karena respon pertama otak itu akan ada lebih banyak dari mata. Ya kan? Jadi cahayanya dikurangi. Itu kenapa biasanya banyak dokter hewan menyarankan kalau bisa ada gangguan terkait dengan saraf itu, masukin dulu ke tempat yang lebih tenang, ya, tidak ada suara-suara motor atau mungkin suara-suara dangdut musik-musik di rumah itu tolong kurangi dulu ya. Mungkin karena sekarang lagi banyak musik dangdut yang lagi hit ya, jangan nyetel itu di rumah kenceng-kenceng gitu loh. Makanya saya kadang juga bilang sama orang-orang yang punya acara dulu itu, tolong jangan kenceng-kenceng soundnya. Bukan kenapa-napa, kita masih bisa nutup pakai headphone. Nah, masa musang mau tutupin headphone kan nggak mungkin. Anjing dikasih headphone kan nggak mungkin. Jadi itu saling, salah satu kuncinya ya tadi, tolong Anda bisa kemudian bawa itu ke tempat yang lebih tenang dan lebih sedikit lebih gelap, itu salah satu. Tapi kalau kenapanya ya banyak, tapi sejauh ini saya tahu kalau kemudian dia tremor, banyaknya kalau musang itu adalah dia lagi menyesuaikan kondisi dengan lingkungannya. Tapi kalau udah kenceng banget ya geraknya, ya nanti Anda bisa minimal Anda bisa berikan makanan yang itu tinggi, akan kemudian vitamin-vitamin yang B12-nya cukup atau B6-nya juga lebih banyak. Itu bisa sedikit membantu. Tapi jangan lupa rekomendasi dokter ya. Jadi kalau enggak kebanyakan dikasih buah-buahan banyak gitu kan, malah nanti gangguan pencernaan nanti gitu. Jangan sampai. Oke, terima kasih.
Oke, jadi banyak hal yang menyebabkan tremor pada musang itu sendiri. Semoga jawaban dari Dr. Abi menjawab untuk Mbak Mia. Kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ujiati. Pertanyaannya yaitu, apakah kucing bisa terkena stroke? Dan apakah bisa sembuh? Silakan dijawab. Baca langsung bisa, Mbak. Bisa. Semua hewan, semua individu, semua makhluk yang punya otak dan kemudian suplai otak itu ada darah juga. Jadi otak itu diberikan suplai darah. Ya, ada nutrisinya. Itu adalah dari darah itu sendiri. Nah, kenapa stroke? Ya, adanya pecah pembuluh darah di daerah otak dan kemudian menyebabkan akhirnya, ini buat teman-teman mahasiswa ya, ada hemoragi ya di situ, dan kemudian ketekan, kedepres gitu loh, maka fungsinya berkurang. Biasanya nyilang, karena kita kalau masih tahu jembatan yang ada di otak itu memang fungsinya menyilang. Biasanya kalau kanan kena, kiri yang akan terdampak. Kalau kiri kena, kanan yang terdampak. Gitu-gitu. Jadi jawabannya bisa stroke. Oke. Dan apakah bisa sembuh, Dok, kalau udah kena gitu? Terapi sejauh ini yang saya tahu untuk stroke pada hewan, untuk menemukan stroke di hewan aja langka ya. Kenapa langka? Karena hampir banyaknya pemeriksaan itu masih kurang. Akhirnya kemudian stop dan dibilangnya adalah gangguan saraf. Ya, tadi ya, saya kembali lagi juga, dulu saya juga seperti itu, gangguan saraf. Tapi saraf apa yang terganggu? Dan bagaimana grade sarafnya itu sendiri yang kemudian bermasalah, itu perlu kita ketahui. Ya, sebagai dokter, sebagai kalian calon dokter hewan juga semuanya, dan juga untuk masyarakat, Anda juga perlu mendukung bagaimana nanti dokter hewan untuk kemudian meningkatkan kualitasnya. Jangan sampai nanti terdengar suara, saya mau periksa saraf nih, saya mau berangkat ke Jepang, saya mau berangkat ke Amerika, saya mau berangkat ke Inggris. Padahal di Indonesia ini sebenarnya juga ada, cuman mungkin belum banyak terekspos saja, gitu. Oke. Kita langsung aja next ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Dr. Adit dari Estafet. Pertanyaannya yaitu, pitbull usia 6 tahun mengarah ke distemper, namun muntah dan diare sudah sembuh, tapi kakinya masih lumpuh. Apakah bisa diterapi seperti akupuntur atau terapi lainnya gitu, Dok? Adit, nah ini salah satu media partner ini ya, Estafet ini. Terima kasih loh, saya ucapkan sudah mendukung sekalian ya ini, mengucapkan sudah mendukung kegiatan Dr. Adit. Semoga sehat selalu Dr. Adit dan kawan-kawan di sana. Jadi kalau untuk distemper, dokter saya juga sama, banyak kasus distemper itu sudah negatif gitu kan. Kalau pakai test kit ya, tapi kalau di PCR masih positif, itu nanti biasanya akan masih tetap kakinya akan sulit berjalan satu sisi. Apakah kemudian pilihan akupuntur itu menjadi pilihan yang baik? Menurut saya ini ya, menurut saya, semoga nanti kalau ada yang kurang pas mau dibetulkan juga. Menurut saya paling bagus adalah bukan memilih akupunturnya gitu. Karena akupuntur itu bukan untuk meluruskan saraf yang kejepit, bukan untuk menghilangkan virus yang kemudian ada di dalam saraf, tapi akupuntur adalah untuk membantu men-trigger, memberikan energi listrik kecil untuk membetulkan bagaimana loncatan listrik yang terjadi di saraf itu kembali ke arahnya atau ke alur yang kemudian memang sesuai dengan tambahan ada Qi ya, kalau saya boleh bilang ada Qi-nya di situ, atau yin sama yin-nya harus diseimbangkan di hewan. Ini beda lagi ceritanya. Nah, saran saya paling bagus adalah untuk pun melakukan terapi adalah fisioterapi dasar yang terkait dengan mengaktifkan kembali fungsi gerak dari saraf-saraf motorik. Ya, itu lebih bagus atau lebih mudah dilakukan, dan juga Anda bisa mengkontrolnya dari jauh, owner bisa melakukan sendiri. Ya, seperti misalnya Anda rebahkan, kemudian kaki tersebut selalu dicek apakah gangguan nervasi diikuti gangguan bloodstream. Kalau itu diikuti berarti perlu dilakukan massage ya, massage kecil ringan yang kemudian ada di sekitar daerah femur, itu perlu dilakukan kayak gitu-gitu. Tapi kalau kemudian lebih lanjut dibutuhkan ya monggo, kalau memang membutuhkan akupuntur bisa. Tapi saran saya akupuntur bukan jadi yang pertama, tapi paling bagus adalah bagaimana membaik itu juga diupayakan bareng dengan owner, itu akan lebih baik. Seperti itu Dr. Adit. Baik, semoga jawaban dari Dr. Albi menjawab pertanyaan dari Dr. Adit. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Mbak Puput Kurniasari. Pertanyaannya itu, kucing saya usia 5 bulan, tiba-tiba kejang, badan mulai kaku, berliur,
tubuh basah karena panik dan bingung. Saya keluarkan dari kandang, tapi tak lama kemudian kucingnya mati. Kenapa hal ini terjadi? Dan sebaiknya harus melakukan apa dalam keadaan seperti itu, Dok? Panggil dokter hewan. Jadi Anda harus telepon dokter hewan. Jadi saya saran ya sekalian nih ke Mbak siapa tadi, mohon maaf? Mbak Puput. Mbak Puput, halo Mbak Puput. Ya semoga ini menjadi pembelajaran juga ya. Saya juga turut berduka cita kalau hewannya kemarin akhirnya meninggal. Tapi Anda perlu pastikan di handphone Anda tulis DRH aja, satu aja. Mungkin mau nyimpan nomor dokter hewan terdekat dari tempat rumah Anda kan banyak tuh, atau mau nyimpan nomornya rumah sakit boleh. Saya lupa nih nomornya rumah sakit berapa nih. Pokoknya catat nomornya rumah sakit, cari di Instagramnya RSHP, simpan itu. Kalau ada apa-apa kontak. Ya, jadi kalau nanti sambil Anda melakukan pertolongan, sambil Anda tanya ini harus seperti apa gitu. Jadi biar dituntun oleh dokter hewannya. Yang pertama, jadi jangan sampai kawan-kawan semua nggak punya kontak dokter hewan di HP-nya, karena di kondisi seperti sekarang bahkan juga Anda punya hewan peliharaan itu akan susah nantinya. Jadi satu saja simpan, minimal satu. Kalau punya banyak, ya tadi ajain nongkrong satu-satu. Ya. Nah, apakah kemudian itu kenapa gitu? Kalau kemudian sampai tadi berliur, bahkan juga saya jadi agak bingung basahnya kenapa tadi? Apakah basah karena liur atau yang basah itu karena tumpah kemana-mana minumannya? Tapi memang paling bagus Anda bisa mengupayakan untuk dalam kondisi seperti itu, berarti itu sudah sampai ke bagian otak yang mengatur ke sistem atau alat-alat vital yang ada di tubuh. Karena berarti dia akan, kalau betul itu kalau dibuka lidahnya ungu biasanya, atau daerah mulutnya akan terlihat warnanya lebih ungu. Kenapa? Karena ya dia punya gangguan nafas gitu. Karena memang dia kekurangan oksigen, hipoksia, dan akhirnya dia bisa mengalami kayak semacam kecekek gitu loh. Kemudian akhirnya dia mengalami kematian. Tapi kenapa liurnya banyak? Karena dia nggak bisa juga kontrol, berarti ada saraf kranial juga yang bermasalah di situ yang menyebabkan produksi liur tidak terkontrol. Gitu. Jadi terus akan dihasilkan. Gitu. Jadi itu beberapa saran-saran saya. Kalau kemudian Anda memang dalam kondisi gawat darurat, insya Allah banyak, dan rumah sakit juga siap kalau kemudian juga nanti diminta bantuan untuk menuntun ya jarak jauh secara virtual karena kondisi juga lagi pandemi seperti ini. Oke, jadi buat Mbak Puput jangan lupa untuk save kontak dokter hewan supaya bisa mendapatkan pertolongan pertama ataupun meminta saran dari dokter hewan tersebut. Oke, semoga jawaban dari Dokter Abi menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Puput. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Mbak Arum. Pertanyaannya yaitu, jika mata juling dari lahir di kucing, apakah ini termasuk gangguan saraf dan apakah bisa diterapi? Ya, kalau untuk kaitannya dengan gangguan yang dimunculkan ketika lahir, lebih banyak itu adalah memang bawaan ya, karena proses pertumbuhan di dalam kandungannya itu berarti bermasalah. Ya, ini biasanya itu adalah cacat bawaan, tapi nggak ada masalah kalau kemudian Anda bisa fokus gitu kan, Anda bisa membantu untuk meningkatkan si hewan tadi untuk PD. Kadang kita itu kalau punya hewan peliharaan agak nggak normal dikit itu suka kurang PD gitu loh, atau mungkin malah ya mohon maaf kadang malah semacam wah saya nggak pingin yang seperti ini gitu. Jangan. Tapi kalau memang Anda memang punya hewan seperti itu, ya sudah, itu harapannya tidak menjadi pengurang rasa kasih sayang Anda yang Anda berikan kepada hewan peliharaan itu. Jadi sepemahaman saya itu bawaan, jadi agak sepertinya tidak bisa untuk disembuhkan, tapi Anda bisa mengupayakan untuk dia beradaptasi dengan kondisinya seperti, dan Anda juga perlu beradaptasi dengan kondisi si hewan tadi. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi kucing julingnya ini bukan termasuk gangguan saraf, tapi bawaan dari lahir ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Koh Andi, dari Malang Cat Lovers. Pertanyaannya yaitu, pada kitten usia berapa boleh mengonsumsi vitamin neotropik dan berapa lama boleh diberikan? Silakan dokter. Oke, makasih Koh Andi. Ini senior saya nih yang ngajarin saya kucing-kucingan nih Koh Andi ini. Kalau vitamin neurotropik
tergantung untuk apa dikonsumsi. Jangan konsumsi vitamin neurotropik kalau tidak dibutuhkan ya, karena juga itu juga bisa memicu hal lain ya. Vitaminosis itu juga berbahaya di kucing, dan memang sesuai rekomendasi. Kalau kapan diberikannya ya kalau memang itu disarankan oleh dokter, saran saya. Tapi kalau memang Anda ingin melakukan pemberian itu, pastikan Anda punya alasan yang cukup, atau memang Anda punya dukungan dari dokter untuk memberikan itu. Tapi kalau untuk usia paling bagus memang setelah dia di atas 8 bulan gitu, atau di atas 6 bulan lah, itu cukup. Itu ngesot sebelum ke dokter. Oke, baik. Kalau kemudian ini sering nih terjadi nih Pak Andi, kalau ngesot-ngesot begini nih kucingnya, macam-macam. Ya semoga bukan karena terbentur bahkan fraktur atau patah ya. Tapi kalau memang dia hanya gangguannya bloodstream, sebenarnya tidak perlu diberikan vitamin neurotropik, tidak apa-apa gitu kan. Jadi kalau memang misalnya itu nanti kaitannya gangguannya itu adalah ngesot, kemudian saran saya adalah yang paling bagus dibawa aja ke dokter. Tapi kalau memang belum sempat dibawa ke dokter, pas di rumah tolong Anda bantu untuk menggerakkan kakinya, pegang aja dulu kakinya. Kalau kakinya dingin, ini salah satu cara ya. Kalau Anda pegang kakinya dingin, badannya hangat, kemudian kaki depan, kaki belakang dingin, badan hangat, kaki depan hangat, artinya gangguan terjadi di kaki belakang gitu. Maka penanganan pertamanya adalah Anda bisa bantu gerakan, dan itu punya interval yang seperti Anda memberikan susu kepada kitten ya, 2 jam sekali ya, 3 jam sekali. Anda bantu gerakan seperti nanti lama-lama bloodstreamnya akan kembali lagi ke situ, dan semoga dengan seperti itu biasanya juga akan membantu. Tapi kalau Anda ragu dan Anda nggak tahu bahwa itu mungkin terjadi, ada beberapa kayak mungkin fraktur, ada patahan, ada kemudian mungkin saraf-saraf yang kemudian sampai terjepit. Saya juga sering banget menemukan patah plus sarafnya kejepit dan kemudian digerakkan sama pemilik putus ya. Jadi nyambung saraf itu cukup susah gitu kan, karena itu juga punya teknik yang lumayan tinggi, dan kalaupun sampai itu terjadi bahaya. Maka kalau Anda bantu tadi menolong, saya sampaikan Anda tahu dulu kira-kira itu nggak apa-apa, baru Anda bisa bantu gerakan seperti itu, Ko Andi. Terima kasih, Ko Andi. Oke, jadi semoga jawaban dari Dr. Abi menjawab pertanyaan dari Ko Andi. Baik, karena keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus dicukupkan sampai di sini. Jadi terima kasih Dr. Albi sudah bergabung dan membawakan materi yang super menarik untuk membuka wawasan kami semua di sini. Sebelum kita tutup, mungkin dari Dr. Albi sendiri berkenan untuk memberikan closing statement, Dokter? Oke. Closing statement-nya adalah mungkin pertama adalah jangan lupa teman-teman yang mau Jumatan, ini hari Jumat ya. Tadi ada ya, ini kok Jumat ternyata. Terkait dengan tema ini, tadi juga Dr. Safira juga sudah sampaikan terkait dengan bagaimana di hewan yang sudah tua. Sekarang berkaitan dengan tema di gangguan atau pemeriksaan saraf untuk para dokter, khususnya untuk para dokter dulu nih sekarang. Saya mengajak, mari kita terus bareng-bareng belajar, juga adik-adik mahasiswa, untuk adik-adik koas juga mungkin. Mari kita terus belajar bahwa di sini loh ada banyak kawan-kawan komunitas, ada banyak masyarakat yang membutuhkan kehadiran kita dengan bagaimana pemeriksaan-pemeriksaan yang juga khususnya adalah pemeriksaan saraf ya, yang nantinya itu akan membantu, sangat membantu untuk nanti hewan-hewan nanti mendapatkan atau mendapatkan kondisi yang lebih baik ya. Dan kemudian untuk para komunitas terkait dengan pemeriksaan tadi, mohon bersabar ketika para dokter nanti akan menjelaskan ini perlu diperiksa neurologis atau pemeriksaan saraf. Karena pemeriksaan saraf itu tidak bisa cepat, maka juga Anda perlu bersabar dan Anda perlu banyak memberikan gambaran, video, foto, atau bukti apapun itu yang kemudian Anda pernah lihat di lapangan atau mungkin di hewan di Indonesia, masyarakat yang memiliki hewan peliharaan, kita perlu untuk meningkatkan peran kita semua bahwa hewan dan manusia itu sudah menjadi sinergitas yang luar biasa kuat. Kita perlu untuk meningkatkannya dari semua sisi. Jadi tolong bantu kami, para masyarakat semuanya, untuk terus meningkatkan kualitas dari Rumah Sakit dan Pendidikan Universitas Brawijaya untuk bisa memberikan yang
terbaik dan lebih baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak hal yang masih kurang. Tadi kalau Anda butuh materi, Anda kontak saja panitia. Insya Allah akan saya share ke teman-teman dokter dan juga mahasiswa dan teman-teman koas. Silakan bisa dibaca-baca untuk meningkatkan atau menambah-nambah bacaan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan.